Aku dibacok sama geng motor. Ini juga makanya tangan saya jadi 9,5. Itu sorry, ketika kita pengen mulai bisnis trading tuh yang harus kita lihat itu adalah legalitas. Nah ini dia, ya baru kan? mau nanya. Ya kan? Bener kan? Baru mau nanya. Mau gak sih kalau misalnya kita trading tapi gak aman? Ya secara perhukumannya gimana kan gitu. Kita kalau misalnya amit-amit ada ketika dikasih informasi seperti ini gitu, ada informasi bahwa sekuritasnya seperti apa, Betul, terus betul. cara mainnya bagaimana gitu, bisa memfasilitasi apa saja gitu si di Dimex ini tuh gitu. Ini aku juga jadi kayak oke, berarti ini aman ya gitu. Oh Betul. bisa ya gitu. Ya, ini bener. Halo, selamat sore sahabat trader dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa balik lagi bersama saya Relly GMS di acara T-Mac Podcast. Dan buat hari ini tuh benar-benar hari yang sangat spesial sekali gitu. Kenapa? Karena kita ada bintang tamu yang sangat berbeda. Berbedanya kenapa? Karena hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang dimana dia adalah seorang aktor, musisi, dancer juga. Banyaklah pokok utama. Multi talent kayak gitulah. Siapa lagi kalau bukan Kang Bisma Karisma. Halo, mantap. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat Apapun pagi. itu. Pokoknya kalian sedang menonton. Betul. Ya selamat. Asik. Waduh, Kang Bisma, by the way, terima kasih udah mau hadir di acara di Make Podcast nih. Siap, gitu ya. terima kasih. Iya, by the way ini ruangannya aman ya? Aman. Enak ya, enak ya? Aman. Enak ya, betul. Aman, gak tiris Ya. seperti Bandung biasanya. Asik. Bandung hujan terus. Iya, makanya. Bandung hujan terus. Kemarin aja terus-terusan hujan. Tapi lebih suka hujan apa lebih suka panas? Lebih suka panas karena sinus. Oh gitu. Ada sinus soalnya. Waduh. Salah orang Bandung tapi sukanya panas tuh Iya, aneh banget. Bandung tuh dingin soalnya Iya, kan. makanya. Waduh, bahaya kayaknya. Aneh banget. Bandungnya KW kayaknya. Asik. Tuh buat fansnya Kang Bisma lebih sukanya panas katanya. Jadi kalau panas gak masalah ya. Lebih baik. Lebih baik ya? Lebih baik. Lumayan, oke. Daripada riweuh, srat-srat. Agak Sunda gak apa-apa ya? Gak apa-apa, nyantai. Karena di Bandung. Emang kan Bandung ini- kita iya. Sunda, kita Oke. Sunda nyentrik, Punten, Sunda gitu kan. Sebenarnya saya sih yang deg-degan di sini guys, kayak gitu kan. Oke, teman-teman, by the way Kang Bisma sekali lagi terima kasih udah hadir di acara di Made Podcast, di mana acara ini tuh lebih tepatnya tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang Kang Bismanya juga bagi orang-orang yang pengen tahu, sama kita bakalan ngobrolin tentang trading forex-nya. ini nih, lucu nih kan? Ini nih. Ini kan? Ini saya kosong banget nih. Saya gak ada ilmunya. Makanya cocok datang ke sini gitu kan. Oke, kalau boleh tahu pertanyaan pertama Kang Bisma. Kang Bisma tuh terkenal dengan sisi musisinya. Dulu pernah masuk ke band Smash ya namanya. Ya gak sih? boy band. Nah, bisa gak sih ceritakan ke kita awal mula bisa masuk ke Smash tuh gimana tuh ceritanya dulu tuh? Oke. Kalau singkat tapi agak panjangnya. Musiknya banyak boleh. Gimana ya? Aku waktu itu bareng sama lagi ngeband bareng sama Juicy Lucy. Jadi aku tuh part of Juicy Lucy sebenarnya. Oh iya. Jadi Oke, terus. Juicy Lucy itu dulu bertiga. Aku, Julian atau Uwan sama Ya. Dennis adenya. Terus Oke. nambah Gobel waktu itu tuh. Jadi berempat. Terus tiba-tiba di hari itu tuh aku ditelepon sama koreografernya Smash untuk Bis mau nggak untuk jadi boy band? Hah? Ngapain itu Oke, teh oke, gitu. oke. Pokoknya nyanyi sambil ngedance gitu. Oh ya udah deh, ayo aja deh gitu kayak ya karena memang suka juga kan gitu dan bisa kayak ya udah ayo gitu. Terus bilang sama anak-anak Juicy Lucy, orang ada second project aman ya, aman bis aman gitu. Oke. Ternyata aku juga nggak tahu seserius itu di developing si Smashnya tuh ternyata mungkin seperti Korea tapi nggak separah Korea. Kalau di Korea kan bisa bertahun-tahun untuk training campnya gitu. Tuh. Kita sebutnya training camp. Di Smash waktu itu kita pertama tuh training camp ternyata selama 8 bulan. Oke. Jadi persiapan public speaking gitu sama Mbak Becky Tumeu terus macam-macam lah gitu. Oke, Kita oke. belajar gitu terus kita dialokasikan di satu tempat untuk bonding bareng gitu. Terus latihan dance, latihan nyanyi dan segala macam gitu. Itu tuh di develop selama 8 bulan sampai akhirnya rilis lah si lagu pertama gitu. Ya, Jadi betul. aku juga nggak nyangka ternyata yang awalnya niatnya second project Iya, malah betul. jadi main gitu. Aku juga bilang sama anak-anak Juicy Lucy, ini gimana ya gitu, bingung untuk ngalokasiin waktunya gitu. Apalagi aku juga memang
masih kuliah juga waktu itu. Iya. Kuliah juga keteteran, yang asalnya mau lulus karena Ya. semester 7 jadi lolos. karena cuti 2 tahun malah gitu. Ya, oke, Aku oke, sempat oke. cuti 2 tahun ambil DKV karena nggak mungkin ngerjain skripsian dan segala macam Ya, kan betul, gitu. betul, Jadi betul. pokoknya singkat cerita aku terjun di Smash tuh tiba-tiba karena diajakin sama koreografernya Smash Oke. yang kebetulan satu apa ya, dulu tuh wannabe dancer, jadi aku paling kecil gitu Oke. kan. Jadi masih kekejar lah umurnya gitu sama teman-teman Smash yang lain gitu. Aku paling muda di wannabe, jadi akhirnya aku diajakin dan udah masuk tuh gitu. Ya aneh juga sih, dari situ tuh teman-teman kayak si Kak Aska, terus siapa Akiming dari Akiming Dajjal, pokoknya musisi-musisi gitu. Si Aing segala macem. Semua kan biasanya pada suka futsal bareng gitu Ya, kan. oke. Terus ada satu momen pokoknya saya ditanyain, bis nanaonan maneh gitu jadi boyband. Anak boyband. Oke. Neangan duit ayo maneh. Pokoknya gitulah gitu. Menangan duit emang gimana lagi Iya, gitu. iya, oke. Tapi ternyata di situ aku banyak belajar banget sih. Sangat-sangat banyak belajar banget. Apa tuh hal yang bisa diambil dari pembelajaran yang menurut Oke. Kak Bisma tadi apa gimana tuh? Yang paling penting, yang paling aku sadarin adalah ternyata bikin boyband atau jadi boyband tuh ternyata nggak segampang jadi band gitu. Oke, Karena oke. band tuh frontman-nya cuma satu biasanya gitu. Ya vokalis doang atau Betul. gitaris gitu atau pencipta dah gitu. Iya. Cuman di boyband tuh gimana semuanya itu bisa menjadi frontman gitu. Dengan porsian yang emang enak gitu. Dan secara finansial pun mau kita jadi di depan atau di belakang ya bayarannya sama gitu. Iya, iya, Itu kan harus ada keikhlasan ya gitu. Ya betul, Harus ada hati titik lah ya. ikhlas. Oke, dia yang tampil, aku mah di belakang gitu. Tapi duitnya sama gitu. Betul. Sebenarnya kan ada kayak gitunya kan gitu. Ada untung ruginya Betul, gitu. betul. Gimana kita mengikhlaskan satu sama lain untuk kapan di depan, kapan di belakang Betul, gitu. betul. Porsian-porsian satu sama lain. Itu yang sangat kerasa banget sama saya sih gitu. Dengan kita dulu bertujuh tuh kepalanya beda semua gitu, yang emang digabungin, bener. bukan satu tongkrongan gitu. Ya. Aku digabungin paling yang emang satu tongkrongan bareng, satu dance, Ya. tempat dance atau satu tongkrongan tuh Eja, Ilham sama Diki. Oke, Sisanya oke. tuh beda-beda semua gitu. Jadi punya ego yang cukup Betul. besar gitu. Ya, Sebagai manusia tuh egonya banyak yang gak bisa tersalurkan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk vakum karena di tahun keempat tuh kita tidak bisa menyalurkan ego kita masing-masing gitu. Ini waktunya nih gitu. Oke. Gitu. Bener-bener ya. Mungkin kesulitan dari apa ya, boyband itu adalah benar tadi, menurunkan ego masing-masing, ya gak sih? Ya. Apalagi itu personil banyak banget kan, 89 kan gitu kan, dengan apa ya, dengan pemikiran yang berbeda, ego yang berbeda, ya itulah padahal sayang banget kan, banyak banget kan fans dan lainnya. Oke sih. Nah, kalau misalkan selain musisi itu biasanya apa aktivitasnya? Aku berkebun di coffee shop orang lain. Widih. Oke. Apa ya paling dari pelajaran di dunia entertainment aku alokasiin untuk di area F&B. Aku belajar di area F&B sama temen-temen itu. Aku bukan pegang apa ya, aku investasi lah gitu. Aku investasi dan sempat bekerja juga di Bobar. Oke. Di Bobar di Bandung, kalau ada yang tahu di Bobar. Itu dari tahun berapa ya aku lupa. 2011 kali ya, aku lupa. Pokoknya aku gabung sama teman-teman karena memang ownernya Bobar teman-teman aku, sampai akhirnya ya udah aku pengen belajar nih gitu. Ilmu dari dunia entertainment tuh gimana ya kalau misalnya dimasukin ke area F&B gitu. Ternyata menarik dan bisa gitu. Terus coffee shop di Satu Pintu, jalan Aceh. Oke. Iya. Jalan Aceh. Bener ya? Saya lupa. Ya pokoknya di Satu Pintu di daerah Bandung, sama Bobber juga kan di Surabaya. Jadi pokoknya belajar aktivitas lain yaitu F&B, sambil belajar aja lah gitu. Daripada angkanya atau tabungannya bingung dikemanain gitu. Jadi aku coba belajar dengan teman-teman yang visinya sama gitu. Bagaimana men-treat konsumen dengan cara aku dan teman-teman gitu yang emang cukup
antik kali ya gitu. Ya, silahkan membawa makanan dari luar gitu. Makanan dan minuman dari luar itu kan aneh ya. Tapi ternyata itu works kok gitu. Itu works banget. Banyak insight-insight yang kayak oh ini menarik sih. Oke, betul-betul. Itu kan tadi masalah ke pembisnisnya dari Indonesia ya. Makanya sengaja diundang ke sini biar tahu bisnis yang lain tuh. Nanti kita bahas. Nah, sebelum itu ini banyak banget yang bertanya ke saya gitu kan. Katanya tuh ada di otak saya juga sih. Kang Bisma tahun 2007 pernah mengalami hal kejadian apa tuh? Iya. Ya sebelum Smash, sebelum dikenal sebagai Smash, jauh di belakang itu tuh aku sebenarnya kan breakdance. Itu. Aku disupport sama kalau dulu bukan endorse ya disebut atau brand ambassador. Mungkin sebutannya brand ambassador kalau sekarang gitu. Aku disupport sama brand internasional tuh Insight, Spider Build sama Planet Surf. Nah dari situ aku pokoknya ikutan kompetisi dan segala macam gitu. Sampai akhirnya di mana satu momen pas SMA itu 3 hari sebelum Lebaran mau UN SMA. Aku tiba-tiba dapet kejadian yang ada hikmahnya lah gitu. Pokoknya intinya aku dibacok sama geng motor. Total jahitan tuh 250 jahitan. Ya aku hitung ya sekitaran 250 jahitan aku cabutin satu-satu. Karena ini pokoknya di daerah ini yang paling fatal sebenarnya. Harusnya aku diamputasi. My God. Ini tuh gitu. Terus ini juga makanya tangan saya jadi 9,5. Itu maksudnya nggak sengaja dibacok atau gimana sih maksudnya itu kayak? Ya mungkin salah sasaran gitu gimana? Salah sasaran kali ya gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Aku disangkanya anak geng mana dan segala macam gitu. Di tahun itu tuh udah masuk ke area sipil bukan antar geng. Biasanya kan antar geng. Ini sipil tuh udah jadi kena serangan juga tuh gitu. Zaman Circle K dihancurin gitu segala macam gitu. Itu tuh 2007 bahkan ada di hari yang sama di malam yang sama jam berbeda, beda sejam setengah, sekitaran sejam setengah. Kata orang yang nolongin ternyata temennya temen dia itu kabur dan ditusuk langsung di tempat, mati di tempat. Jadi 2007 parah banget. Bandung lagi parah-parahnya saat itu. Tapi satu hal yang buat aku belajar di hari itu sampai hari ini yang aku aplikasikan sampai hari ini yaitu sampai sekarang gak ngerti juga sih. Di hari itu aku ikhlas nggak mau ngebales, nggak mau. Padahal ketemu, orangnya ketemu. Orang itu ketemu. Aku juga bingung. Harusnya dendam kan atau gimana gitu kan. Udah dimasukin ke penjara dan segala macam. Ini mau digimanain? Betul. Gimanain ya gitu. Maksudnya kalau aku yang balas nanti aku dibalas lagi sama ya hukum karma lah gitu. Kalau bahasa agamanya tuh amaluna amalukum gitu. Atau what goes around comes around gitu. Ya itu tuh aku percaya banget hal itu. Jadi dari situ ilmu ikhlas tuh ketika aku lagi sadar atau lagi mau lupa tuh aku ingat bentar aku pernah ada ngalamin kejadian ini ya gitu untuk mengikhlaskan sesuatu. Oke, aku harus bisa lebih bisa rilis, bisa lebih gratitude atau menerima gitu. Betul. Hal-hal yang duniawi itu kan pasti kita nggak pernah bisa kontrol ya. Bener gitu. banget. Ya itu tuh gitu yang buat aku sangat-sangat belajar banget tentang kuliah kehidupan ya ilmu ikhlas sih di tahun 2007 itu. Beneran nggak nyangka bisa hidup lagi. Beneran mati suri aku. Tapi itu maksudnya dalam keadaan berapa lama? Sorry. Itu tuh aku nekat pokoknya tetap pengen lebaran ke Sumedang karena aku asli Sumedang kan. Jadi aku nggak mau pokoknya gimana caranya supaya aku tetap ke Sumedang karena di hari di waktu itu tuh aku naik motor kan gitu kan. Aku pengen banget gitu udah lama ke Sumedang gitu. Ya udah nanti deh pas lebaran deh 3 hari lagi ini gitu. Ternyata ada kejadian itu gitu. Sampai akhirnya karena bidannya itu saudara aku gitu, bibi aku akhirnya boleh diizinkan untuk rawat jalan gitu. Jadi selama itu tuh aku dirawat sama bibi aku. Makanya aku bisa ngitung semua jahitan. Karena lihat juga kan udah serem banget. Banyak banget kayak bulu gitu. Pokoknya parah yang paling parah ya ini sama kepala sih. Sampai akhirnya punya short term memory loss atau amnesia pendek. Gitu. Sama ya mungkin
ngeglitch kali ya otaknya. Udah nggak bener lagi lah pokoknya. Karena emang yang diserang kan si area kepala. Kepala ya? Kepala. Oke. Makanya ini kena tuh karena nahan pakai tangan gitulah. Iya sih itu. Seru lah, seru. Gak seru, gak bisa bukan seru itu. Aduh astagfirullahaladzim. Seru, nggak semua orang bisa ngalamin. Iya gitu. Tapi sorry ya, tapi poinnya itu adalah bagian dari keikhlasan ya. Yes, Gimana yes. caranya kita menerima itu kan gak mudah. Itu Iya aku gak juga sampai hari ini aneh banget, nggak ngerti sampai harus jadinya aku yang nenangin orang tua aku gitu dan segala macam. Orang tua udah marah banget. Wah, udah parah. Iyalah. Udah bawa pistol gitu. Yalah, maksudnya kayak anaknya lah ya, maksudnya dibuat kayak gitu. Iya. Tapi Kak Bisma sendiri yang bilang kayak udah sih gak masalah gitu kan. Enggak, iya makanya kalau kita yang balas nanti kita dibalas lagi gitu. Dan itu tuh aku juga nggak tahu itu siapa yang ngomong Ya, gitu. oke. Rasanya tuh kayak gitu. Ini siapa yang ngomong ya gitu kayak aku ada dua gitu gimana gitu kayak aku kerasukan apa? Ayo, ngerti. Gak ngerti gitu. Tapi pasti poin pertamanya kan kayak wah gue marah banget kan tuh gimana pasti gitu kan. Cuman ya tadi di sisi lain lah ya mungkin. Mau gimana gitu. Iya benar juga sih. Oh, aku masih diberi kehidupan ternyata gitu. Dan yang paling bersyukurnya banget pas pasca operasi aku ternyata masih hidup. Oke. Itu kan masih setengah sadar, dibuka ruang operasi ternyata banyak orang-orang yang kenal atau pernah berkontribusi kerjaan sama aku atau teman-teman aku, sahabat aku semua datang di hari selang 1 hari itu tuh gitu. Oke. Buatku kayak begini ya rasanya menyayangi orang dan disayangi orang ya gitu. Yang tanpa pamrih gitu. Maksudnya kita sebagai makhluk sosial saling apa ya berkomunikasi tuh ya untuk ini gitu. Untuk bisa saling menghargai gitu. Betul, Ternyata banyak yang sayang sama saya ya ternyata gitu. Itu tuh yang kayak gini ya rasanya dikasih kehidupan lagi. Iya Kayak dibuka kayak sinar gitu kayak, karena masih kawur kan. Iya benar Jadi apa. kehalangan sama bayangan cahaya matahari gitu. Ya, okay. Jadi cuman shadow gitu banyak banget. Hah, ini banyak banget yang datang ya gitu. Ternyata banyak yang sayang sama saya ya gitu. Padahal baru kurang dari sehari gitu itu informasi itu gitu. Itu tuh yang bikin aku ngerasa hidup lagi banget. Iya sih. Berarti kayak seolah kayak punya kehidupan baru gitu kali ya. Nah, terus di poin pertama ketika situasi kayak gitu apa yang ada di pikiran Kang Bisma? Ya berarti harus bisa memanfaatkan hidup aku lagi nih gitu sebaik mungkin ketika dikasih kesempatan. Makanya akhirnya aku alokasikan pengalaman itu di single aku yang sendiri di judul lagunya Yang Suri itu tuh nyeritain tentang itu. Diri sendiri lah ya. Kalau dari perspektif aku judul lagu Yang Suri itu ya itu tentang aku gitu. Tapi silakan kalian tafsirkan sendiri kalau kalian punya pandangan lain karena tulisan dari lirik itu memang cukup multitafsir bisa dialokasikan ke pengalaman kalian yang mungkin berbeda dari saya gitu. Oke. Boleh dong sedikit liriknya boleh gak sih? Kayak rapnya gitu kan. Rapnya masih tentang apa gitu kan. Gimana? Ada gak sih liriknya gimana? Tiba-tiba ada gak sih? Ada gitar tuh bingung. Atau liriknya biar suaramu gimana tau. Jadi kayak penasaran gitu. Apa sih? Mending langsung aja deh. Harus langsung lihat video klipnya deh. Yang Suri Bisma Karisma. Itu silakan lihat deh gitu. Siap. Nanti kita lihat lah ya. Oke. Kayak bisa tuh kan selain dari nyanyi juga dancer juga lah ya lebih tepatnya. Nah kalau misalnya ngomongin dancer sendiri itu emang hobi atau gimana sih hobi-hobi gitu? Kecemplung. Semua gimana? Semuanya kayaknya serba kecemplung deh dari kecil. Jadi dulu tuh main DDR. Dance Revolution kalau kalian nggak tahu masih kecil anak generasi Z kayaknya nggak tahu nih. Gimana Dance Revolution tuh kayak mesin di time zone atau di game master kayak gitu-gitulah gitu. Aku suka mainin itu sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh dia SMA, aku SD. Oke. SD atau SMA, ya sekitar SD SMP lah gitu. Pokoknya sering main bareng, kita latihan bareng gitu, cukup rajin sampai akhirnya ikutan kompetisi-kompetisi. Aku sampai ikutan seserius itu kompetisi sampai nasional. Wih, juara dan segala macam terus stuck kan gitu. Ngapain lagi ya gitu. Oke, break dance deh gitu. Karena memang pakai gerakan break dance di DDR itu gitu aku tuh gitu. Akhirnya di tahun 2000 hip hop di Indonesia tuh lagi jaya-jayanya gitu. Jaya. Terus sampai akhirnya aku minta, karena kan selalu didampingi sama mama. Mah mau dong belajar break dance gitu. Tapi kan nggak ada anak kecil di sini gitu. Jadi dia tiap malam minggu itu di Dago dari Dago atas sampai BIP itu semua ditutup tuh jalur tuh. Oke. Jadi untuk orang-orang ya malam mingguan gitu. Di setiap malam minggu itu tuh aku selalu kesana gitu. Dan ngelihat ada orang-orang yang break dance gitu.
ini menarik buatku gitu. Boleh nggak gitu? Ya udah sok gitu. Minta belajar deh sama AA di sini gitu. Akhirnya aku berani Coba aja lah ya, latihan gitu. dan segala macam sampai akhirnya orang tuh kayak, "Hah, ini anak kecil ngapain?" gitu. Kayak, wah, ternyata bisa break dance gitu kayak. gitu. Meskipun aku cuman bisa baby freeze doang dan segala macam. Tapi akhirnya diajakin sampai akhirnya diseriusin lagi dari DDR aku coba ke break dance gitu, didukung sama orang tua sama mama gitu. Ditemenin terus sampai kuliah. Pokoknya dari SD kelas 5, kelas 6 kayaknya aku bisa dapetin duit sendiri dari kompetisi gitu. Jadi ikut udah kompetisi. Udah nggak pernah minta sama orang tua karena ikutan kompetisi terus jadi brand ambassador gitu kan yang tadi aku ceritain gitu. Udah tuh akhirnya diseriusin banget sampai dari breakdance stuck lagi gitu. Ngapain ya? Modern dance gitu. Kalau zaman dulu kan disebutnya modern dance gitu. Maksudnya modern tuh kayak gimana? Dulu tuh disebutnya modern dance tuh kayak ngedance aja sebenarnya gitu. Kayak dance aja gitu. Cuman akhirnya dari breakdance aku belajar dance karena beda kan gitu. Udah aku ikutan Alpha Plus dulu ngedancerin idola cilik, Sivia, Ivy, angkatan-angkatan idola cilik awal-awal tuh, terus bahkan pernah jadi dancernya Zigas, Noah, masih Peter Pan. Pokoknya dulu tuh di belakang layar dan memang waktu SMP tuh punya mimpi bisa nggak ya aku jadi Agnes versi cowok gitu karena belum ada di Indonesia dan ternyata kebuktiannya di Smash. Itu tuh mimpi itu ternyata kebuktiannya di Smash itu lucu banget sih. Makanya pas kenapa aku di sini ya gitu, kenapa aku di boy band gitu, aku juga bingung kayak mungkin ini jawaban dari keinginan gue waktu SMP gitu. Jadi semuanya serba kecemplung, tapi memang kalau udah kecemplung aku pasti ibaratnya setotal mungkin. Kayak di film juga persis sama gitu. Aku berawal dari ngebuat film dulu. Gimana caranya aku pengen mengerti industri film seperti apa gitu. Sampai akhirnya aku jadi co-producer, main cast terus soundtrack Pokoknya ngurusin dari hulu ke hilirnya tuh supaya aku tahu gitu. Bukan dari perspektif sebagai aktornya atau pemainnya aja gitu. Aku butuh tahu dari langsung PU lah ya. sampai ke produser gitu kayak gimana gitu. Ternyata 2 tahun aku gak ngapa-ngapain buat ngerjain satu film itu gitu. Film pertamaku judulnya Juara. Nah dari situ aku akhirnya film ternyata menjadi kanvas yang menarik buatku berbeda dari musik gitu. Kalau musik mungkin bisa jujur total kita seperti apa gitu dengan tulisan kita dan segala macam. Cuman kalau dari film tuh punya perspektif bahwa kita belajar being orang lain gitu, bukan doing ya. Jadi bukan doing baca skrip hafal dan segala macam, enggak gitu. Tapi makanya dibutuhin workshop dan segala macam gitu. Misalnya ada karakter aku jadi PU, gimana caranya aku harus workshop jadi PU gitu. Aku nyobain gitu. Nyobain gitu workshop jadi PU dan itu tuh menurutku seru gitu. Ternyata bisa belajar jadi orang lain dari perfilman tuh gitu, dari dunia acting kali ya. Iya betul. Gitu. Multi talent banget sih, emang bener ini. Lebih tepatnya banyak mau sih. Kalau sesuatu udah cicitnya bener gak bisa cicit. Tapi maksudnya positif gitu kan. Tapi paling itu keren banget. Dari kecil emang gak bisa diem gitu. Sampai hari ini kalau misalnya energiku belum habis pasti begadang karena ya belum capek gitu. Kayak seolah gini kali ya, maksudnya kayak kita udah melakukan sesuatu hal ini, wah ini gue udah nyampe nih sini, terus mau apa lagi di situ kali ya. Aduh bener-bener ini kan semua. Aduh. Kalau ngomongin breakdance sama dasar kayak gitu, kesulitannya di bagian mana sih biasanya? Ada kesulitan apa tuh biasanya tuh? Sulitnya untuk mungkin ngatur nafas kali ya. Apa sih? Enggak sih. Apa ya paling bikin koreografi bareng kali ya gitu. Bikin koreografi bareng gimana caranya. Misalnya kalau kompetisi gimana caranya menang dan ngelihat perspektif. Lawan punya apa, lawan gak punya apa gitu. Jadi punya strategi gitu. Terbiasa berstrategi gitu. Makanya dibawa ketika perform pun gitu. Ini panggungnya segini. Yang nonton siapa nih gitu. Ada penonton lain selain penontonnya Smash gak misalnya gitu. Ada penonton SID gitu misalnya. Kan itu bertolak belakang banget. Kita gimana ya supaya merekanya behave, kitanya juga aman gitu. Gak diserang dan segala macam. Itu kan taktis ya gitu. Nah itu tuh aku lakuin mungkin terbiasa dari pas zaman ngedance atau break dance gitu. Jadi terbawa sampai setiap perform tuh ini siapa yang nonton, gimana cara menaklukkan panggung. Itu tuh yang seru gitu. Kayak kemarin lucu banget, nggak lucu sih. Aku
beneran sampai habis nafas banget, itu mau pingsan banget. Tapi ya gimana caranya supaya perform maksimal nggak kelihatan sama orang-orang yang nonton gitu. Beres panggung tuh kemarin kan main di Gisporia di stadium gede banget lah gitu, di paling gede se Asia Tenggara itu tuh gitu katanya. Terus aku nggak kuat banget itu karena memang harus udah lama nggak perform, terus dikasih panggung yang segede gaban gitu. Terus beneran maksain banget sampai lagu terakhir tuh pas udah ke belakang langsung pakai oksigen. Oksigen tabung yang gede-gede. Ini kalau misalnya pingsan di tengah sih nggak lucu banget gitu kan. Maksudnya mereka udah bayar mahal-mahal gitu. Gimana caranya mereka tetap melihat kita maksimal gitu, meskipun aku ngerasa pas beres aduh anjir nggak maksimal banget, gimana ya gitu. Bener. Gimana lagi gitu. Sampai akhirnya aku ceritain lah akhirnya di salah satu portal sosial media bahwa kondisinya seperti ini nih gitu. Kayak gitu. Jadi pengalaman manggung tuh buatku menarik banget, macam-macam banyak banget. Iri-iri sih hampir itu. Tapi bener ya, berarti tadi kalau saya dengar ceritanya itu bahwasanya tuh berarti kalau misalkan kita lagi tampil tuh pertama itu harus maksimal pasti. Terus benar-benar kayak harus nahan diri tuh dalam artian kalaupun kita lagi gak sehat pun kita gak boleh ngeliatin gitu. Itu gimana? Ya sebisa mungkin jangan kelihatan ya kan, maksudnya tanda kutip gimana caranya profesional tuh gitu kan. Ya jangan mengeluh ibaratnya gitu ya, kamu sudah dibayar sudah dikontrak untuk melakukan pekerjaan ini. Iya benar. Kecuali force major gitu. Misalnya ya itu sakit tuh sebenarnya force major ya, cuman kan buat saya pribadi saya punya tanggung jawab yang besar gitu terhadap selain sama klien, terhadap penonton yang harus terpuaskan. Benar. Supaya mereka juga mengenang hari itu gitu. Gimana caranya hari ini bisa mengenang, bisa dikenang sama mereka dengan seumur hidup. Aku bahkan mikirnya gimana caranya ini dikenang seumur hidup gitu. Itu tuh yang seru banget. Lihat siapa yang konsen ngelihat mata kita gitu. Oke, aku into sama kamu ya gitu. Kamu soalnya beda banget nih matanya. Jadi menaklukkan panggung tuh kayak gitu-gitu gitu. Entah ada yang gak konsen. Gimana caranya supaya mereka energinya ke kita gitu. Ya nyampein lagunya bukan hanya nyanyi doang gitu, tapi pakai perasaan gitu. Mata yang memang benar-benar utuh gitu nyampein lagu ini tentang apa, misalnya tentang semangat ya kasih mata yang memang menyemangatkan gitu. Karena aku belajar di seni peran juga, mata tuh udah paling gak bisa bohong deh gitu. Mata tuh adalah bagian yang paling bisa jujur lah. Iya, meskipun dia gak banyak omong gitu. Gak perlu ngomong tuh udah ngomong gitu. Mata tuh Pantesan ada kalimat kayak kalau kita lagi ngomong, lu tetap dong mata gue gitu kan. Tujuh ke situ kan. Rasain deh gitu. Rasain energinya nih gitu. Makanya aku nyebutnya kalau misalnya manggung tuh tukar energi gitu. Termasuk ke penonton juga kayak gitu kan. Karena kan beda-beda kan. Sih bener. Sedetail itu bener ngeri sih. Seru. Seru lah ya. Seru. Capek tapi seru. Tapi itu ketika di oksigen maksudnya butuh berapa lama untuk recovery? Ya sampai, karena ada boyband Korea juga manggung. Itu Icon manggung, setelah Icon manggung dialokasikan istirahat dan segala macam, aku baru bisa balik. Tadinya kan suruh pakai kursi roda segala macam, enggak malu gitu udah. Berusaha aja gitu sebisa mungkin. Malu gitu. Karena punya asma aku tuh gitu. Gitu. Bener sih. Soalnya kan ngomongin break dancer kayak gitu kan emang bener-bener kayak nyanyi pasti napas kan. Itu juga kan perlu pernapasan. Nah itu dia. Iya gak sih? Banyak kan kalau zaman dulu kan boyband tuh selalu dibilang kayak lip sync apa segala macam. Ya karena gak gampang gitu. Cobain deh kalian gitu nyanyi sambil ngedance gitu. Itu susah. Iya power untuk stabil nyanyinya segala macam. Bahkan yang udah senior deh yang tadi aku sebutin juga, mereka masih punya tebelan gitu, tebelan vokal gitu untuk ngejaga supaya tidak terlihat goyang, tidak terdengar goyang gitu. Betul. Di Korea pun seperti itu gitu, maksudnya mereka sangat rapi, lebih rapi, dan aku tuh pengen banget gitu. Teman-teman Smash juga ngebawa serapih itu gitu. Cuman kan butuh waktu ya gitu. Betul bener. Butuh waktu dan ada teknis dan segala macam gitu. Tapi kita berusaha untuk tidak lip sync. Ya sudah gitu. Apa yang kalian dengar ya ini energi kita gitu. Betul. Itu yang menarik sih gitu. Waktu di televisi dan segala macam itu mohon diwajarkan, karena televisi juga waktu itu belum terbiasa dengan kedatangan
vokalis yang Oke, yang- banyak. ya, gitu. benar, Jadi kan benar. nggak Baik siap, banget, nggak benar. siap mic dan segala macam Iya. gitu. Butuh teknis deh pokoknya. Banyak lah ya. Misalnya mic ini kan kondenser nih. Terus? Ada di sebelah saya ada orang lagi. Pasti kan bocor ya. Gitu. Oh, iya, nah benar. gimana caranya supaya nggak ngahiung? Benar. Kayak gitu-gitu Kayak kan. ini, ya. Teknis banget itu tuh gitu yang dibutuhin apa ya, ngecek sound yang benar Bener. segala macam. Cuman Iya. kan ya kita juga nggak bisa cek sound yang selama itu gitu. Pokoknya teknis waktu zaman awal tuh cukup capek juga sih ngejawab, gimana cara ngejawabnya ya gitu. Gimana supaya bilang ya kita juga nggak mau lip sync gitu, tapi ya gimana gitu. Iya bener sih, ya sih itu gak semudah itulah ya. Ya, buat ngejelasin ini tuh kayak ya Allah gitu. Ya udah deh gitu, selalu aja deh gitu. Zaman dulu kan zaman Twitter lah gitu. Iya, iya, betul, Pasti kan betul. jempol tuh mudah banget gitu. yes, bener, Ya sampai sekarang sih gitu. Jempol kalian sangat mudah gitu untuk menjudge orang lain gitu. Hati-hatilah dalam menulis gitu. Betul. Jempol sakti kan. Jempol sakti lebih Jempol baik. sakti. Tanya sekarang tuh jempol sakti apapun sakti. Iya. Aduh mantap banget sih kalau ngedengar dari pengalaman Kang Bisma ini benar-benar multi talent banget lah. Keren. Asli Bandung kan ya Kang Bisma? Bandung mana sih? Aku di dekat Boril, di Kang Aril. Oh gitu ya? Daerah Antapani. Dari Antapani. Oke sip. Nah kita mulai nih Kang Bisma. Tadi kan udah ngomongin masalah Kang Bisma. Apa namanya tuh background dan lainnya. Saya pengen tanya dulu nih, kalimat pertamanya adalah pernah denger bisnis online yaitu namanya tuh bisnis trading gak? Bisnis online. Trading. Trading tuh pernah. Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Oke. dengar. Trading apa tuh yang pernah didengerin? Trading topik. Trading topik guys. Itu mah sering. Jadiin bisnis dong aduh. Enggak. Tapi bahasa trading Pernah kan denger lah berarti ya. kan tentang uang dan bener. segala macam. Bisnis lah gitu. Yes, betul. Bisnis gitu. Identiknya sama punten saya teh enggak ngerti masalah angka. Jadi kayak pas begitu trading bis ini tuh angkanya gini. Punten saya mah kreatif aja deh gitu. Sok kalau mau ngurusin angka yang orang lain aja deh. Gitu. Orang lain yang ngurusin tapi sebenarnya aku pengen tahu juga gitu gimana sih untuk bisa mengerti si trading ini karena kan katanya banyak banget nih Yes, gitu betul trading banget. tuh ada macam-macam kan Bener, gitu. banyak banget jenisnya. Nah aku tuh bingung beneran buta banget karena di lingkungan aku juga nggak ada teman-teman yang emang main trade. Mungkin ada tapi kayak Gitunya agak ini ya mungkin nggak ngerti lah. iya, Bang. Bitcoin tuh trading. Trading. Oke, Itu trading. nah, itu, kayak itu gitu-gitu. benar salah satu ada trading Bitcoin. Oke, gitu kan. terus? Banyak banget trading itu jenisnya. Tapi sebelum itu aku pengen undang nih teman Oke. satu lagi ya. Oke, Ini boleh. salah satu mentor dari Didimax juga. Maka Oke. kita panggil aja Masti Mary. Oke, halo. Sekarang Masti Mary duduk dulu sini. Aman gak? Oke. Sip. Nah, dipakai dulu, Mum. Ini Enak nih. pro-nya. Pro-nya nih udah lama melintang, makanya nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Masti Mary juga Oke, sama oke. Kak Bisma. Siap. Gitu. Ini apa? Kabisma. Gak bisa. Sok pura-pura. Bisa perempuan gitu ya? Perempuan kayak gitu dong. Kenapa ya? Aduh. Kenapa Kak Bisma emang lebih muda ya? Oh saya tua dong. Oke, jadi Kak Bisma itu belum paham tentang trading forex, Masti Mary. Awam banget kan? Iya, Tadi iya. baru ngedengar tentang trading Bitcoin, ngedengarnya gitu kan. Oke. Itu kan salah Iya. satu jenis trading juga kan. Jadi kalau misalnya tadi ditanyain, ada berapa jenis trading itu banyak banget. Mungkin bisa dijelasin sama Masti Mary juga. Ada apa aja sih kalau trading tuh? Oke. Jadi mau dijelasin dulu nih Kak Ya. Bisma. Jadi ada pengertian namanya itu trading forex. Kita harus tahu dulu trading tuh sebenarnya tuh berdagang. Oke. Jadi kalau misalkan apalagi yang awam ya, kita istilahnya lihat deh di pasar, orang-orang lagi berdagang. Sebenarnya mereka tuh lagi trading. Cuman bedanya trading mereka tuh trading Offline. ayam, trading Iya, oke. beras, trading Konvensional. sayuran itu konvensional. Tapi pada dasarnya mereka itu lagi melakukan trading. Cuman kalau misalnya kita di sini trading itu trading forex. Jadi produk kita tuh forex. Forex tuh dari kepanjangan dari foreign exchange atau pertukaran mata uang asing ya. Nah kalau misalkan yang belum paham pertukaran mata uang asing tuh yang seperti apa sih? Kalau Kak Bisma pernah tahu falas gak? Pernah denger. Pernah dengar ya? Betul, Kalau betul. falas ya. Karena zaman dulu tuh emang forex tuh belum terlalu terlalu Booming tahu banget, ya, bener. booming. Forex itu singkatan. Iya, forex tuh exchange. foreign exchange gitu atau Oke. pertukaran mata uang asing. Oke. Nah, kalau disebutnya dulu tuh falas. Kalau misalkan kita gak tahu juga nih falas,
Kak Bisma pernah jalan ke Asia Afrika nggak? Pernah. Nah, ya banyak ya. ada money changer di situ. banyak banget. Nah, money changer tuh dia kan itu tempat pertukaran mata uang asing ya, di mana kita tuh ibaratkan kita mau ke suatu negara yang memang kita tuh harus menukarkan uang rupiah kita ke negara yang bakal kita tuju. Nah, itu kan sebenarnya lagi ada transaksi pertukaran kan di situ. Nah, bedanya money changer di situ tuh ada fisiknya. Ada fisiknya entah dari rupiah ke dolar, entah rupiah kalau misalkan mau umroh ke real ya. Ke real atau misalkan mau ke mata uang apalah misalkan di negara-negara itu. Nah, itu tuh lagi bertransaksi forex sebenarnya. Cuman di situ transaksinya secara fisik. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan dalam trading forex di sini kita itu kan bertransaksi trading forexnya secara online. Jadi kita memperdagangkan forex pertukaran itu secara online yang hanya kita transaksikan tuh nilainya aja. Oke. Tuh. Nah, makanya kenapa dalam forex itu produknya itu pasti selalu berpasangan dua mata uang di sini. Kayak contohnya misalkan itu kita tuh bertransaksinya tuh ada kode mata uang di situ. Betul. Kodenya itu misalkan contohnya GBP terhadap USD atau kita bisa biasa sebut GBP USD. Benar. Yang dimana di situ tuh ada pertukaran antara GBP itu pound Pound sterling. sterling, Great British Pound Sterling atau mata uang Inggris terhadap USD dolar Amerika. Jadi di situ adalah pertukaran antara pound sterling terhadap Inggris. Nah, di situ terlihatlah dari perdagangan pertukaran dua mata uang itu digambarlah di sebuah grafik. Ada grafiknya. Iya, ada grafiknya atau kalau misalkan kita sebutnya chart gitu. Nah, di situ tuh pergerakannya tuh kelihatan perdagangan antara GBP terhadap USD itu gimana nih, lagi naik atau lagi turun kayak gitu. Nah, di sini kita ngelihat apa sih yang memang jadi kalau pergerakan itu tuh terjadi dari mana sih? Ya dari apa yang terjadi di negara tersebut. Oke. Entah itu di Inggris apa yang terjadi, entah itu di Amerika apa yang terjadi, itu tuh kan akan mempengaruhi mata uang ya. Betul. Mata uangnya negara itu. Nah, itulah yang akan mempengaruhi pergerakan si trading forex produk GBP terhadap USD itu. Kayak kita lah istilahnya sekarang nih BBM lagi naik, pasti kan menggoncangkan banget mata uang kita kan. Entah itu jadi ada kenaikan lah, atau misalkan sembako jadi naik, atau misalkan segala ada demo lah, itu kan mengguncang banget mata uang di Indonesia ya. Nah, itu juga sama yang terjadi pada dua mata uang itu. Apa sih yang terjadi di Inggris, apa sih yang terjadi di Amerika. Nah, itulah yang akan menggerakkan si grafik itu. Nah, terus pendapatan kita tuh dari mana sih? Ya dari selisih pergerakannya itu. Oke. Pergerakan si mata uang tersebut tuh kita ukur oleh poin di situ. Nah, selisih yang kita dapetin keuntungannya itu dari selisih poinnya itu. Dari misalkan GBP terhadap USD sekarang ada di poin 1000. Ternyata ada pengaruh misalkan di Inggris yang bikin mata uang Inggris tuh naik. Dia naik sampai 1000 poin misalkan. Nah, di selisih itulah kita bisa dapetin keuntungan tergantung dari volume transaksi yang kita pakai nanti. Oke. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya. Kebayang. Jadi sebenarnya kalau misalkan trading forex itu apa? Ya trading tuh berdagang, satu forexnya itu foreign exchange atau pertukaran mata uang asing. Jadi kita lagi berdagang mata uang asing. Kenapa disebut berdagang? Ya karena sistem kita jual beli. Betul. Ada jual, ada beli, sama kayak konvensional. Makanya disebut trading. Itu tuh gitu. kita bisa misalnya udah jangka waktu 3 bulan gitu dan ternyata ini tuh sebenarnya udah untung nih gitu. Bisa tarik uang gitu. keuntungannya, bisa betul. ditarik bisa. Oh. Nggak mesti harus 3 bulan. Iya. Sekarang misalnya kita transaksi nih, kita tahu misalkan mata uang A ini tuh lagi bagus, lagi rendah nih. Terus kita beli. Ya itu kan kayak sistem perdagangan pada umumnya ya. Pada saat harga lagi murah kita beli. Kita beli nih misalkan mata uang A, ternyata nggak nunggu 5 menit misalkan dia naik beberapa poin nih misalkan, itu udah bisa dapetin keuntungan dan bisa dicairkan pada saat itu juga. Betul banget. Gitu. Cuman Jadi, kan ada strategi yang lebih betul. pro lagi ya gitu. Nah, itu. Mending tahan dulu gitu. Iya gitu. Ya,
Nah makanya kenapa di sini ya dibutuhkan ilmunya supaya apa kita tahu lah kapan sih kita harus masuk market yang tepat. Market tuh ya ibaratnya kita harus Pasarnya masuk ya. transaksi pasar forex tuh kapan Oke. dan kita harus keluar pasar forex juga kapan. Itu nanti diajarkan gitu di sini. Seperti itu. Ya betul, jadi kalau ngomongin trading forex ya kayak tadi, kita cuma jual beli doang. Cuman jual belinya kemana, produknya lebih ke nilai tukar mata uangnya gitu. Tapi untuk orang yang pengen melakukan bisnis trading forex ini, orang itu perlu menemukan broker namanya itu. Nah, Didimik itu adalah salah satu broker, jelasin Mas Ti. Nah gitu, jadi kita tuh sebenarnya bertransaksi trading forex tuh pastikan kalau transaksi kita lemparnya kemana sih? Nah, gitu. Nah ke pasar pasar forex ini. Nah untuk bertransaksi trading forex, untuk ke pasar forex yang kita sebut sebagai bursa. Betul. Jadi di situ adalah pertukaran semua transaksi orang-orang yang bertransaksi forex itu diputarkannya itu di bursa. Nah, tapi untuk ke bursa kita tuh butuh namanya penjembatan atau perantara kita karena kita nggak bisa dengan misalkan langsung ke bursa. Bisa aja sih ke bursa, cuma mungkin dengan nominal yang cukup besar. Oke. Jadi kenapa kita butuh perantara tuh karena di perantara ini kita tuh ada leverage ya atau daya ungkit. Daya ungkit di mana transaksi yang misalkan kita transaksikan 1.000 tapi kita bisa bertransaksi besar ke bursa gitu. Makanya kita butuhlah namanya sebuah broker atau sebutnya pialang atau sebutnya perantara. Oke. Gitu. Nah inilah Didimik hadir itu sebagai broker gitu. Sebagai penjembatan lah ya. Penjembatan kalau Kak Bisma pengen bertransaksi trading forex. Betul. Ya kita kasih nih wadahnya namanya Didimik. Oke. Gitu. Paham. Buat Didimix ya. Jadi Betul. kalau ngomongin Didimix tuh bisa juga kita katakan Didimix itu adalah pusat edukasi Kang Bisma. Betul Karena juga. kebetulan kan kita tuh suka ada yang tadi saya bilang kan pembelajaran itu bersama para membernya. Karena ya benar tadi jawabannya, bisnis apapun yang tadi Kang Bisma jalanin kita gak bakal pernah mendapatkan keuntungan kalau kita nggak tahu cara memulainya dan nggak tahu cara mendapatkan keuntungannya kan. Dalam artian segi ilmu lah ya di sini. Iya. Forex juga sama. Iya kayak kalau orang awam kayak aku kan pasti mikirnya ini juga udah untung udah ambil aja deh. Ya, betul. Buat kalian yang lebih pro gitu ada hitungan yang lebih Bener. ada ilmu yang lebih Betul. lebih hatam lagi lah gitu yang kita nggak tahu gitu. Aku nggak tahu gitu yang seharusnya bis mending tahan dulu deh gitu. Nanti tunggu deh gitu karena 3 bulan lagi ini ada prediksi gini Nah itu, gitu. nah itu kan. bener kayak gitu. Jadi kalian memfasilitasi itu gitu untuk bisa Iya. konsultasi ini gimana baiknya Iya, gitu. betul. Mending ditahan atau dilepas atau justru ngambil di area yang lain lagi. Betul. Kadang kan kalau misalkan orang-orang juga yang udah trading tuh tanpa ilmu, udah saya mau buy aja, ya kali-kali aja gitu dapat gitu. Padahal itu belum waktunya. Nah itulah yang dibutuhkan namanya ilmu tuh. Biar kita tahu juga kapan sih kita harus buy, kapan kita harus sell di waktu yang tepat. Iya. Gitu. Bener sih itu tujuannya. Jadi kan gak boleh sembarangan gitu. Sama satu hal lagi, jujur ya maksudnya tuh buat sahabat podcast juga di luar sana. Ketika kita pengen mulai bisnis trading tuh yang harus kita lihat itu adalah legalitas. Nah ini dia, baru mau nanya. Ya kan? Bener kan? Baru mau nanya. Mau gak sih kalau misalnya kita trading tapi gak aman? Ya secara perhukumannya gimana kan gitu. Kita kalau misalnya amit-amit ada problem gitu namanya juga angka atau ya uang gitu. Betul banget. Pasti kan cukup sensitif ya gitu ketika itu berhubungan dengan uang. Nah, hukumnya seperti apa gitu. Itu kan harus jelas ya. Kalau gitu. di trading forex kan. Nah, boleh masih jelasin gimana tuh? Kalau misalkan untuk keamanannya, alhamdulillahnya juga ya. Kalau di Didimik itu sudah berlegalitas, jadi udah aman banget dan sudah ada perizinan di negara Indonesia nih. Karena kita diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau kita sebutnya sebagai Bapepti. Jadi kalau Bapepti itu apa sih? Kalau Kak Bisma tahu OJK nggak? Tahu. Nah kalau OJK itu kan itu adalah Badan Pengawas Perbankan ya, atau dia kan otoritas jasa keuangan. Makanya dia mengawasi nih, bank mana nih yang memang sudah ada perizinannya, baru boleh beroperasi lah, ibaratkan gitu. Kalau kita bilang ya sebagai polisinya lah gitu kan. Nah kalau misalkan dalam trading forex pengawas kita itu disebutnya Bapepti. Tapi itu juga sama-sama badan usaha milik negara ya. Jadi aman banget untuk keamanannya. Karena kita udah benar-benar udah ada perizinan resmi lah untuk bertransaksi trading forex juga.
dari keamanan itu yang pertama. Terus yang kedua juga dari keamanan dana yang tadi Mas Religi bilang kan, ini namanya uang sensitif loh, apalagi kalau misalkan kita nggak benar-benar keamanannya ketat gitu kan, bisa aja uang kita kemana. Nah kalau misalkan untuk di Dimex sendiri kita tuh ada PT Clearing Berjangka yang memang di mana itu tuh sebagai lembaga untuk mengawasi menyimpan dana. Oke. Oh, jadi penyimpanan dana kita itu 70% itu di PT KBI atau Clearing Berjangka Indonesia, dan 30% itu di segregated account atau rekening terpisah dengan perusahaan. Jadi kebanyakan nih Kak Bisma harus tahu juga. Jadi ada yang memang perusahaan yang serupa seperti ini, tapi mereka mengelola uang si nasabahnya itu sendiri, bukan di segregated account. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan amit-amit nih perusahaannya collab atau apa, ya udah dana tuh hilang kan. Semuanya. Nah, tapi kalau misalkan kita mempunyai segregated account, dana terpisah dengan perusahaan, perusahaannya amit-amit hilang bukan hilang ya, jadi kolaps lah ya, atau misalkan gulung tikar, gimana gitu. dana nasabah tuh aman selama tidak ditransaksikan. Kalau setelah ditransaksikan mah kan pilihannya dua ya, ada untung ada rugi. Tapi kalau misalkan selama tidak ditransaksikan, dana nasabah tuh benar-benar aman 100%. Karena di-share sama tadi apa namanya? Segregated account atau Segregated rekening terpisah. Nah, rekening terpisah kita juga kebetulan bank lokal sih ya, yang memang bank lokal kita tuh ada 4 ya. Ada BCA, Mandiri, terus CMB Niaga sama BNI juga. Jadi aman lah, yang memang udah banyak orang pakai ya. Oh ternyata dipisahkan tuh untuk itu. Betul. Terus tadi juga maksudnya berarti kan sekuritas atau keamanan tuh karena kan aku balik lagi sebagai orang awam nih, pandangan orang awam pasti kan melihat atau mendengar deh gitu, mendengar trading, mendengar forex dan segala macam dengan kasus yang justru aku tahu kasus-kasus yang negatif. Betul. Itu kan jadinya membuat aku dan teman-teman yang awam tuh punya sensitivitas pandangan yang cukup negatif gitu sama hal bisnis seperti ini gitu, ya. bisnis seperti ini. Nah, tapi kan ketika dikasih informasi seperti ini gitu, ada informasi bahwa sekuritasnya seperti apa, terus cara mainnya bagaimana gitu, bisa memfasilitasi apa saja gitu di Dimex ini tuh gitu. Ini aku juga jadi kayak oke, berarti ini aman ya gitu. Oh, bisa ya gitu. Ini bisa menjadi apa ya? Bisa jadi menjadi wadah untuk nabung dengan cara yang berbeda ya. Benar. Ya, itu aku jadi jawabannya. kepikiran kayak gitu juga kayak berarti nabung dengan cara yang berbeda nih gitu. Bisa jadi punya keuntungan gitu. Anggap aja ini nabung tapi bisa jadi untung loh gitu. Iya, betul. Oke. Maka dari itu kan tuh lebih ke cara berpikir kita bukan gak jadi masalah. Banyak banget stigma masyarakat di Indonesia lah ya, maksudnya khususnya Bandung juga. Waktu itu kan kita pernah buat pameran ya di sebuah mall gitu kan, dimana kita lebih ke kayak pengen observasi kan Bisma. Observasi menanyakan ke beberapa masyarakat tentang penilaian mereka dalam bisnis itu seperti apa. Ya jujur aja kita terbuka negatif banget. Hampir 90% orang negatif. Padahal kan kalau misalkan boleh kita sampaikan, termasuk visi misi di Dimex juga kan tujuannya adalah ketika berbicara bisnis trading atau trading forex, tradingnya itu sebenarnya gak salah. Bisnisnya lah ya, gak salah. Cuman yang membuat salah itu adalah apa? Pemahaman diri kitanya. Yang dimana masyarakat Indonesia kebanyakannya tuh mereka ketika pengen ngambil bisnis trading tuh gak tahu dalam hal legalitas yang tadi. Iya, dan terjun sama oknum-oknum yang itu jawabannya. Jadi gara-gara oknum-oknum ini saya berpikiran negatif. Nah itu kan iya maksudnya kayak gitu. Makanya ya itu tadi lah. Kita pengennya tuh masyarakat tuh lebih ke open lagi lah ya. Maksudnya kan terbuka lagi. Oke, hati-hati boleh gitu, tapi bego jangan gitu. Ibaratnya gitulah gitu kalau kata Jason nanti. Betul. Ternyata gak jadi masalah. Mungkin Mas Timeri dari tahun berapa ini fine-fine aja gitu kan. Ya itu dia kan gitu. Jangan mau dibodohi gitu. Makanya gali informasi kan. Betul. Oke. Jadi pokoknya kalau misalkan pengen ngomongin, terus gue belajar tradingnya di mana? Nah, ngomongin di Dimex ini adalah sesuatu broker yang benar-benar pas banget yang pengen belajar, karena kita memberikan yang namanya itu edukasi, gitu. Dan itu gratis loh. Gratis. Gratis. Itu tuh sistemnya online atau offline? Dua-duanya kita pakai, dua-duanya. Oke. Nah, contohnya Mas Timeri. Bagi kalau Kak Bisma kan Bandung nih. Kita ada offline-nya juga, ada online-nya juga. Jadi fasilitas kita tuh di sini tuh macam-macam ya. Ada yang memang benar-benar untuk awam banget, itu
itu kita buka pelatihan di mana pelatihan trading ini selama 3 bulan. 3 bulan ini tuh benar-benar di 1 bulan pertama tuh kita ajarin tentang basic. Tentang basic gimana cara pemahaman tentang trading forex, pemahaman tentang platformnya atau cara transaksi kita. Terus di bulan kedua juga baru pemahaman untuk masuk ke transaksinya, dan bulan ketiga lah ini kita udah bisa praktek nih gimana cara untuk trading mandiri itu seperti apa gitu. Makanya di sini di sebelah Kak Bisman tuh ada di Dimek Education Center. Betul. Yang memang sudah menyediakan fasilitas untuk pembelajaran selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau belajar untuk yang awam nih, ini kita membuka fasilitas itu. Nah, terus yang untuk offline-nya juga kita buka VVIP class. Biasanya dilakukan tuh di hari Senin sampai Jumat. Itu jam 1 apa jam 2 sih? Jam 2 Dimulai ya? dari jam 1 ke Mulai dari jam 1 itu udah udah datang. Biasanya kita ada di lantai 3 sih. Di lantai 3 untuk buat belajar secara langsung, biar kalau misalkan online mungkin lebih ke materinya kan. Tapi kan kalau misalnya secara langsung kita udah bisa tahu nih harus seperti apa. Kayak gimana Langsung ya. nyobain nih. Terus kita juga ada via webinar on Zoom juga. Kalau misalkan nggak Jauh sempet nih, atau nih, gimana? jauh nih, bukan di Bandung nih, kita ngadain webinar on Zoom-nya juga setiap Senin, Selasa, sama Kamis. Itu jam 6:30 malam. Terus kalau misalkan hari Jumatnya, nah ini khususnya biasanya orang-orang yang memang udah trading pro nih, yang memang sudah biasa trading gitu kan mandiri, ya, udah udah paham. tahu, kita biasanya ngadain adanya live trading. Jadi kalau trading tuh lebih enaknya tuh kita bertransaksi trading ya, bisa bareng-bareng gitu. Euforianya lebih kerasa banget gitu. Oh gitu? Kalau misalkan dagang di pasar kan, saya dagang bakso, Kak Bisma dagang bakso, bersaing kan, saingan jadi dong. jatuhnya kan. Tapi Suka kalau gak suka misalkan- bersaing. Iya, kalau misalnya live trading kita bareng-bareng, kita berdagang mata uang GBP, USD misalkan. Kak Bisma juga bertransaksi GBP USD. Ya kita tuh bareng-bareng, profit bareng-bareng. Kalau misalkan lagi kena loss pun bareng-bareng. Nah disitulah euforia live trading di hari Jumat gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih bareng-bareng dapat profit itu seperti apa, dan biasanya Nah itu terabat. trading bareng. Biasanya kita lakukan di hari Jumat itu jam 6:30 malam. 6:30 malam. Iya, nggak apa-apa kalau misalkan Kak Bisma mau kesini juga bawa temen-temennya nih buat trading bareng juga. Asal harus udah jago dulu ya, udah harus mandiri dulu. Kalau misalkan kalau misalkan untuk buat belajar ya bagusnya ya kita di private yang VVIP dulu biar paham dulu lah kayak gini, ngobrol dulu. Nanti pada saat pas malamnya nih langsung kita eksekusi buat trading bareng-bareng gitu. Terus ada juga ya private signal Miss Chanley juga. Jadi selain kita ngasih fasilitas untuk pembelajaran, kita juga ngasih fasilitas handbooknya gitu untuk bisa dibaca gitu. Entah itu misalkan kalau misalnya DEC itu kan oleh mentor-mentor ya, pembelajaran awam dan misalkan dasar-dasar. Kalau ini lebih ke tekniknya, kalau privat Lebih ke misalnya privat, teknik perbedaannya privat itu ya. Iya. Iya seperti itu. Walaupun nanti juga di DEC tuh ada tekniknya juga. Cuman kalau misalkan untuk teknik secara rincinya bisa datang langsung dan bisa ketemu mereka bertiga juga di sini. Gitu. Ada orangnya nanti. Iya, betul. Makanya kalau kita katakan pengen belajar kan, kalau misalnya kita belajar nih butuh guru kan. Maka di sini sebutlah adalah mentor gitu. Mentor yang memberikan edukasi terhadap para member yang pengen belajar, apalagi yang kayak pemula gitu kan. Biar seenggaknya ketika mereka mulai bisnis tuh ya nggak salah jalan gitu, nggak salah alur gitu. Biasanya dari pemula sampai bisa ikutan hari Jumat itu gitu si Trabar itu tuh yang proper tuh berapa lama sih gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita menghitung berapa lama sih tergantung dari pemahaman orangnya ya. Itu pertama. Itu yang pertama. Benar. Tapi kalau misalkan memang Rata-rata kita gitu. ngikutin pelatihan dari jangka waktu ya 3 bulan itu, makanya kita bikin waktu pembelajaran 3 bulan. Tapi ternyata di 1 bulan aja ada yang lebih cepat, bahkan 1 minggu atau misalkan 3 minggu. Bisa aja. Karena ada juga ya waktu itu yang memang sengaja dari luar kota, luar pulau gitu ke sini ya. Iya, Memang betul. sengaja buat Betul, belajar. sengaja.
itu misalkan cuma 3 minggu kalau nggak salah atau misalkan nggak nyampe sebulan ya dia udah bisa sendiri. Mungkin ada Seniat itu nih ya. Iya, tapi benar itu. Jempol buat Terus, kamu ya. dari Pernah Sukabumi kesini. waktu itu Sukabumi, Lumajang, Surabaya. sebulan di sini pulang-pulang dia udah jadi mentor. Wih, mantap. Kayaknya sih udah bisa trading sendiri Iya, gitu iya, loh. bisa ngajarin ke teman-teman lain di sana gitu di Master kota lain. saya OP ini profit lah kan itu udah kebanggaan sendiri ya karena udah bisa menganalisa sendiri, transaksi sendiri dan OP dapetin profit pun udah bisa lah sendiri Oke. gitu. Nah gitu gak bisa. Jadi Oke. Tambah ilmu nih. Bener. Iya benar. Trading forex itu gak seburuk apa yang mereka pikirkan lah ya. Iya. Benar. Oke nih Kak Bisma, setelah ngedengar penjelasan tentang bisnis trading forex bersama kita gitu kan, yang saya pengen tanyakan di sini adalah tanggapan Kang Bisma nih, gimana nih? Oke. Boleh tuh. Aku cukup sensitif sama masalah angka. Oke. Ketika ngomongin angka tuh aku selalu percaya kayak udah deh biarin orang yang ngurus dan aku percaya sama orang ini gitu. Oke. Tipikal yang kayak gitu. Oke. Karena buat aku memusingkan perihal angka tuh gitu. Kayak perihal angka tuh sensitif yang pertama gitu. Kedua tuh memusingkan kayak naik turun gitu. Betul, Kayak berpikir. hitung-hitungan tuh. Dulu aku nggak sepusing itu. Cuman karena memang dampak dari yang tadi aku ceritain itu tuh. Iya betul. Buat aku jadi kayak vertigo gitu. Oke. Kalau udah terlalu memikirkan angka ini berapa bentar jadi pusing gitu, jadi muter gitu. Bener. Itu tuh alasan aku menghindari perihal angka tuh ya karena itu. Tapi setelah ngomongin ini gitu kan mungkin sangat berbeda ketika aku nyemplung di F&B ya gitu. Yes. Ini tuh benar-benar bagaimana kita berstrategi supaya bisa tahu timing, tahu ilmunya Ya, gitu. betul. Untuk perihal pertukaran mata uang asing ini Ya, bener, gitu. bener. Teknis yang lebih dalamnya lagi tuh justru aku jadi penasaran gitu kayak kenapa sih emang harus nahan tuh gitu. Ya, Nahannya tuh gara-gara apa sih gitu. Ibaratnya tuh jadi berstrategi kan Betul, aku suka. betul. Nah, Ya, aku oke. suka di Tantangan trading tuh karena ada strateginya. Betul banget, yes. Ketika ada strategi, oh menarik nih gitu. Tapi begitu angka, siapa yang boleh ngurusin, boleh nggak? Mungkin Oke. di Max bisa ngurusin Nah, kan itu, gitu. betul. Ya udah saya punya angka segini, silahkan urusin ya gitu. Tapi strateginya bareng-bareng boleh kan gitu. gitu, Bisa kayak gitu kan. Bener-bener gitu. emang iya betul. Oke, menarik. ya. Aku jadi punya ilmu baru dan perspektifku berubah sih. Nah, itu yang penting. paling penting itu sih gitu. Itu yang paling penting, Ketika aku memandang trading atau segala macam itu, bentar ini aman enggak ya? Betul, Gitu. Itu tuh keamanan sih biasanya. Bener banget. Aku sensitif banget tentang keamanan kalau misalnya ngomongin trading gitu. Begitu dikasih tahu, jadi ternyata selama ada legalnya dan segala macam gitu, ya kita bisa sangat-sangat secure banget ya Betul gitu. banget. Seperti apalagi kerjasama sama Bank Indonesia yang Iya, betul. emang cukup besar banget ya gitu. Ada Betul, 4 betul. tadi kan Iya. ya gitu. Nah, itu tuh ilmu banget tuh. Oh ternyata tidak dialokasikan semuanya ke satu akun gitu. Bener gitu. Jadi Jadi pengen belajar lagi. iya Harus dong, harus gitu lah ya. Umur udah segini gitu ya gitu, siapa tahu ya gitu bisa Gak ada yang tabungan. terlambat. Saya kan udah mentok dancer gitu kan. Udah mentok ini juga ya. Apalagi deh yang baru. Ya kayaknya bisnis trading forex cocok lah gitu. Tiba-tiba masuk di berita tuh kayak gitu ya. Iya benar gitu kan. Bisma belajar trading forex. bersama di Lupa Dimesh. dong, aduh. Tapi emang bener loh, maksudnya kayak bisa trading forex itu di mana itu tuh masuk ke semua kalangan. Itu pertama. Oke. Terus yang kedua bisnis ini tuh adalah bisnis yang dikatakan sangat simpel sekali. Kenapa kita katakan bilang simpel? Karena bisnis ini tuh bisa dilakukan di mana aja. Contohnya sorry, basically-nya ketika kita lagi ngobrol kayak gini, terus kita ada momentum, di mana momentum ini tuh dibuat dari tim analis yang ini nih mentor-mentor ini kan, mereka tuh adalah membuat signal, bahasanya itu signal yang dimana signal buy or sell, itu kan udah dibuat kan, jadi si member tuh mempermudah dong. Jadi kan pada dasar tuh trader tuh kita harus membeli dari harga terendah, menjual dari harga tertinggi. Yes. Nah, si suggest itu tuh udah dibuat sama tim di Dimex, disebutlah tim analis atau mentor ini. Jadi member mah enggak, kalau kami bisa tadi pusing itu ya, kami bisa perlu ngitung. Gak mesti. Udah ada pusing. orang yang Iya, pusing. Bener udah ada orang yang pusing gitu kan, biarin orang itu. Ya, Oke. Tugasnya cuma entry doang. Misal kayak gini, oke, buy GBP USD yang tadi omongin kan. Ya kan bisa cuma kayak buka handphonenya, klik buy, udah selesai kita ngobrol lagi. Itu trading. Oke. Jadi gak mesti harus ngeliat satu Chart kali atau 24 apa. jam chat. Enggak. Aku mikirnya tiap hari harus malam-malam gitu ngeliatin, pagi-pagi ngeliatin. Nah, Tapi itu kan. kalau ngeliatin tuh kalau misalkan Kak Bisma pengen belajar. Oh ini tuh beli atau jual tuh karena apa sih Oke, alasannya iya, baru iya. boleh ngeliat chartnya. Tapi kalau misalkan
oh saya lagi sibuk nih, misalkan ada lagi konser atau misalnya lagi ada job apa, ya udah kita tunggu arahan dan saran dari para mentor aja gitu. Kak Bisma lagi ada momen baik nih, misalkan untuk beli mata uang A misalkan, udah tinggal entry, udah bisa lakukan hal yang lain lagi. Gitu. Kecuali saya mau jadi mentor gitu. Nah, itu boleh lebih Boleh, expert boleh, lagi lah ya. boleh. Boleh buat ngajarin Boleh. orang gitu kan. Boleh banget. Itu boleh banget. Nah kaku Gitu. banget sih kalau saya tiba-tiba saya mentor gitu, mentor trading. Dan sebuah obsesi yang baru yang Gak menarik. apa-apa dong, gak ada yang gak mungkin kan gitu. Bisa aja belajar Seru, di sini. Sebulan bisa jadi mentor. Bisa. Seenggaknya bisa jadi bagian tim analis backup Betul, kedua lah ya. betul, Gitu. Jadi punya teman-teman Smash juga jadi ikutan trading gitu. Nah itu kan emang bener. Bagus Tapi lah. ya gitu. begitulah maksudnya. Oke. Trading forex intinya nggak senegatif itu lah ya. Iya, Bagi iya. orang-orang yang pengen. Sangat Jadi nggak negatif. ya itulah pesannya tuh mudah-mudahan orang tuh lebih bisa apa ya, jangan ngejudge dulu lah. Ya, Maksudnya lebih betul, berdalam lagi. Kayak Kang Bisma kan betul, sekarang iya, awalnya iya. negatif kan. Iya, iya. Makanya mulai kepikir oh legalitas penting. Oh Iya. ternyata Iya, iya. akunya gini. Nah seperti itu sih. Ini ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. sayang. Nah makanya jangan sayang duluan. Kenalin dulu. Kenalin dulu gitu ya. loh. Iya, iya, Baru iya. kita tahu oh iya benar atau enggaknya. Betul, iya, Buat iya. baik atau enggak Apalagi gitu. orang-orang yang kayak lu trading ya? Oh itu tuh Jelek ini, kan? ini. Nah. Pasti gitu. Mending lu diem dulu deh gitu. Lu diem dulu cari tahu informasinya kayak gimana baru lu job. ngomong gitu. Iya, benar, Saya juga kayak itu trading ya? Diem aja deh gitu kayak nggak ngerti gitu. Oke, Nggak ngerti aja gitu ya memang nggak mau Emang nggak paham. nggak ya maksudnya nggak mau ngejudge juga ya silakan gitu. Iya, betul. Ya sok aja gitu. Kamu trading saya mah ngapain gitu. Saya mau berkebun gitu Iya, misalnya. Kamu saya gitu. Iya. Gitu lah. Menarik. Terima kasih informasinya. Siap. Seru sekali, seru Mantap ya. sekali. Saya senang banget dapat Asik. info. Udah mau diundang, dapat informasi, edukasi. Alhamdulillah, dapat Itu. ilmu. Memang seharusnya kita ya mengedukasi orang-orang tuh ya itu karena Betul. banyak banget lah paradigma jelek banget Iya, padahal iya, belum paham dan belum tahu itulah yang salah. Dan kita sangat menyayangkan bagi orang-orang yang pengen memulai bisnis trading tapi ke ranah yang salah. Dalam Nah, artian mereka masuk ke broker yang tidak terlegalitas. Betul. Mereka cuma diiming-imingi profit. Yang terjadi deposit 100 juta misalnya. Bukan profit yang didapat, uang mereka yang hilang. Itu Nah, tujuan itu. kita. Kita gak mau kayak gitu, jujur aja sih. Berarti buat penonton kalian semua hati-hati sama oknum-oknum Yes. yang Yes. menggiurkan. Iya, betul Sama banget. seperti di Betul. musik juga kayak ada label yang tiba-tiba ini kita kasih satu koper isinya 1 M gitu. Oke. Ada yang kayak gitu. Oh, gitu. Ada yang kayak gitu. Beberapa label, ada beberapa yang kayak pokoknya iming-iming awal ini kita Iya. kasih duit segini, mobil ini gitu kayak. Kan aneh ya gitu kayak. Bentar-bentar ini kita belum Apa kerja kenapa udah dikasih banyak hal gitu. Oke. Jangan-jangan nantinya di akhir malah kita yang kena nih gitu. Oke. Jadi robot atau apa gitu bahasanya. Di musik juga sama ada kayak gitu gitu. Jadi buat kalian yang nonton semoga dapat informasinya, edukasinya. Aku juga dapat hati-hati sama bermain Bener. di area trading ini Iya, gitu. bisnis. Di Dimex sudah paling benar berarti ya gitu karena keamanan udah Betul, terjamin. Bandung lagi ya gitu kalau Bandung, saya iya. gitu punya poin plusnya tuh Bandung deket nih gitu. Iya. Bisa Betul, nih gitu buat orang Benar. Bandung silakan cobain langsung kalau misalnya mulai tertarik ajak aja ngobrol dulu. Betul. Siapa Ngobrol tahu. aja dulu. Bener ngobrol dulu. Karena kita tuh terbuka lebar Betul untuk banget. siapapun. Mantap gitu. sekali. Gak ada kata terlambat ya. Gak ada. Gak ada. Mau umur masih kecil mau Iya. udah kolot juga. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Semua kalangan gitu. Semua Selama kalangan kita bisa. mau memulai. Iya, Iya. benar. Itu jawabannya. Oke, mantap sekali. Ternyata pemahaman Kang Bisma udah mulai paham nih tentang trading kayaknya. Terbakar, saya terbakar. Oke, wah kita gak kerasa nih ngobrol udah lama banget nih sama Kang Bisma. Gak kerasa ya? Berapa lama Udah nih? ya? 17.40 dong. Ya udah hampir gak tau deh 1 jam lebih ya. Oh aduh 1 jam aja. Ngeri. Tapi ya itu tadi lah semoga obrolan kita banyak bermanfaat bagi Iya. orang yang menyaksikan Amin, ya. Ya, amin, Gitu. mudah-mudahan berfaedah. Sebelum selesai Mas Timeri seperti biasa mungkin ada pesan dan kesan buat yang para penonton yang ingin memulai bisnis trading harus seperti apa? Pesan dan kesannya itu adalah ya kenali dulu sesuatu. Tidak semua yang buruk itu buruk dan tidak semua yang baik itu
baik juga Iya. gitu. Jadi kenali dulu lah segala sesuatunya. Oke, mantap. Pada dasarnya kenali dulu bisnis apapun itulah ya, Iya, karena bisnis bisnis itu apapun memerlukan edukasi gitu. Sekali lagi thank you Kak Bisma udah hadir Iya. di acara di Make Hatur nuhun, Podcast. Siap. hatur nuhun. Terima Buat Bu kasih. Mary juga, makasih buat semuanya juga. Terima kasih buat sahabat podcast juga. Terima kasih, jangan lupa terus saksikan acara di Make Podcast ini di setiap harinya ada di channel YouTube kita di Make Official. Saya Relly JMS dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Make Podcast. Open your